Ketika kerusakan dan fitnah sudah terlihat, mereka sulit untuk tidak mengizinkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah meletakkan kesuksesan, kejayaan, dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya akan membacakan kisah para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak mau berbicara dengan anaknya. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Izinkanlah kaum wanita pergi ke masjid." Salah seorang anak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Aku tidak akan mengizinkan mereka pergi ke masjid karena mungkin pada masa yang akan datang dapat dijadikan alasan untuk kebebasan dan kerusakan." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pertentangannya antara bapak dan anaknya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sangat marah kepada anaknya dan berkata, "Aku menyampaikan kepadamu sabda Rasulullah SAW, tetapi kamu malah tidak mengizinkannya." Setelah kejadian itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah berbicara lagi dengan anaknya untuk selamanya. Terdapat dalam kitab Muslim dan Abu Daud. Faedah dari kisah ini, ya. Alasan anak Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah karena kerusakan lingkungan yang akan terjadi dan berdasarkan kenyataan pada zaman itu. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, ya, seandainya Rasulullah SAW menyaksikan keadaan para wanita pada zaman ini, tentu beliau akan melarang para wanita pergi ke masjid. Padahal zaman Aisyah radhiyallahu anha tidak jauh dari zaman Rasulullah SAW. Meskipun demikian, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tidak tahan ketika mendengar sabda Rasulullah SAW diragukan atau masih dipikir-pikir karena takut sabda Rasulullah SAW diingkari. Ia rela tidak berbicara seumur hidup dengan anaknya. Gara-gara sabda Nabi tadi tidak diikuti oleh anaknya, sahabat Nabi ini tidak mau berbicara lagi dengan anaknya seumur hidup. Para sahabat radhiyallahu anhum berusaha menahan penderitaan dan kesukaran hidup hanya demi menjunjung sabda Rasulullah SAW, sehingga melarang wanita pergi ke masjid merupakan hal yang sangat sulit bagi mereka. Demikian pula ketika kerusakan dan fitnah sudah terlihat, mereka sulit untuk tidak mengizinkannya. Atikah radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah yang telah menikah beberapa kali. Di antaranya adalah dengan Umar radhiyallahu an. Atikah radhiyallahu anha sangat suka pergi ke masjid, padahal Umar radhiyallahu an tidak menyukainya. Pernah seseorang menyampaikan rasa ketidaksukaan Umar radhiyallahu an dengan kebiasaan istrinya itu. Namun Atikah radhiyallahu anha menjawab, kalau tidak suka mengapa tidak melarangnya sendiri. Setelah Umar radhiyallahu anha meninggal dunia, Atikah radhiyallahu anha dinikahi oleh Zubair radhiyallahu an. Zubair radhiyallahu an juga merasa tidak senang dengan kebiasaan tersebut, tetapi ia tidak sanggup melarangnya. Suatu ketika setelah sholat Isya, Zubair radhiyallahu an duduk di jalan yang biasa dilewati istrinya. Ketika istrinya lewat, digodalah ia olehnya. Suami tentu boleh menggoda istrinya, ya. Namun istrinya tidak mengetahui siapa yang menggodanya karena keadaannya sangat gelap, ya. Setelah peristiwa itu, Atikah radhiyallahu anha tidak lagi pergi ke masjid. Pada saatnya yang lain, Zubair radhiyallahu an menanyainya, "Mengapa engkau tidak pergi ke masjid lagi?" Jawab Atikah radhiyallahu anha, "Sudah bukan zamannya lagi." Jadi ceritanya ini, jadi Zubair membuat kapok, membuat jerah si Atikah radhiyallahu anha tadi ini, ya, supaya dia tidak pergi ke masjid. Tidak ada dalilnya, ya, kalau perempuan itu dilarang untuk ke masjid. Tapi Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, sholat laki-laki di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah, ya. Sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada dia sholatnya di masjid.
Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Saya mohon maaf apabila salah kata dan perbuatan. Mari semoga kita dapat mengamalkan dan juga menyampaikannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.